Kebutuhan akan pangan Indonesia kian hari kian meningkat. Salah satunya di bahan pangan daging di bidang peternakan. Data menunjukkan pada tahun 2022 terdapat 700.000 ton kebutuhan tiap tahunnya. Padahal pada produksi dalam negeri hanya berkisar 400.000 ton. Jadi ada sekitar 300.000 ton yang belum terpenuhi. Nah, hal ini menjadi salah satu faktor penggerak dari anak muda yang satu ini dalam melihat peluang bisnis di bidang peternakan. Sekarang kita sudah sama Mas Farli, owner dari Kandang Juragan. Halo Mas Farli. Siap Mas. Bisa diperkenalkan dulu nih nama dan juga sebagai apa nih di Kandang Juragan? Oke, kenalin ya. Nama saya Farli Ramadan sebagai founder sekaligus owner dari Kandang Juragan. Nah, Mas, kita mau tanya-tanya nih. Sebenarnya kenapa sih dari sekian banyak pekerjaan malah memilih menjadi peternak nih di Kandang Juragan? Kan Mas kan umurnya masih muda gitu kan. Kenapa memilih jadi peternak nih di Kandang Juragan? Karena senang dulu kali ya. Jadi memang latar belakangnya kan awal kenal pertanian ya, dunia pertanian karena masuk kampus IPB juga waktu itu. Terus selain itu pas di akhir kuliah itu kita nyoba jualan hewan ternak kurban gitu kan. Waktu itu sebenarnya domba. Terus ternyata suka gitu, senang juga jalaninya dan bisa enjoy, selain juga tentu menghasilkan. Dari situlah awalnya. Selain juga emang di kampus kan diajarin lah sedikit-sedikit tentang idealisme dan urgensi pertanian itu sendiri. Mungkin kita bisa sambil jalan-jalan kali Boleh, Mas ya? boleh. Yuk. Kalau untuk jadi peternak di Kandang Juragan ini sudah berapa lama sih Mas? Sebenarnya mungkin kalau ngembangin Kandang Juragan ini sekitar 2 tahunan lah ya. Udah ngembanginnya. Dari awalnya ya kita jadi reseller dulu, akhirnya ada kandang yang bisa kita kelola, terus juga ya udah akhirnya sampai sekarang seperti ini ya, biarpun masih jauh lah perjalanannya gitu. Kalau dari segi menjanjikan atau tidak nih ya, kalau di bisnis peternakan ini sebenarnya menjanjikan nggak sih bagi anak muda kayak Mas Farli ini? Sebenarnya sih menjanjikan ya, jadi peluang pasar sebenarnya masih terbuka luas baik itu di sapi, kambing yang kedua. Yang penting kalau di peternakan ini sih kita perlu pertimbangan gitu, jangan cuma karena hype atau karena pengen dilihat keren atau ikut-ikut orang, tapi harus perlu perhitungan dan juga memang belajar ilmunya. Kalau tanggapannya nih terhadap peternakan di Indonesia dibandingkan negara-negara lain tuh gimana kalau menurut Mas Farli? Peternakan Indonesia tuh unik kali ya, jadi memang cenderung di beberapa daerah itu lebih ke budaya ya dibandingkan bisnisnya gitu, karena memang udah jadi kayak misalkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sapi itu jadi tabungan gitu kan, makanya di Indonesia itu sebutnya kan dia ternak itu rojokoyo, jadi raja kaya, tapi dia itu dianggap sebagai tabungan gitu, bukan sebagai semata-mata bisnis kayak gitu sih. Nah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain memang masih banyak lah yang perlu dibenahi, walaupun kita rasa juga Indonesia dengan potensi yang besar tuh punya peluang sebenarnya untuk bisa maju lah peternakannya gitu sih. Oke. Kalau ini misalnya anak muda nih seperti Mas Farli nih, bisa nggak sih kalau misalnya kita dengan modal yang seperti anak muda yang zaman sekarang nih jadi peternak gitu? Bisa aja sih, pasti bisa sebenarnya. Kalau di awal itu sebenarnya kalau usaha ya jangan mikirin modal dulu ya, gitu, karena kalau ternak itu nanti biasanya sih akan datang sendiri itu modal entah dari mana ya. Tuh, kalau apalagi peternak-peternak sapi sih yang saya kenal memang rata-rata juga pakai investor, banyak kok orang-orang yang punya dana lebih dan mau menginvestasikannya, mempercayakannya untuk di dunia peternakan.
gitu sih sebenarnya kayak gitu. Jadi yang penting kitanya emang punya komitmen, punya skill, dan juga punya visi yang jelas, insya Allah akan ada yang percaya. Nah, kalau tadi bicara skill ya, sebenarnya skillnya tuh harus yang kayak gimana sih kalau misalnya mau jadi peternak tuh? Yang pertama ya tentunya itu harus, kalau saya ya ini versi saya, pertama harus punya skill untuk melihat potensi market dan juga mengakses market itu gitu. Sebenarnya apa pasar yang potensial tuh apa sih yang bisa kita garap gitu. Baru kemudian setelah tahu ya gimana cara kita bisa mengakses pasar tersebut gitu sih. Kemudian yang kedua ya tentu skill manajemen untuk perusahaannya ya, baik itu keuangan, terus juga mulai dari pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir tentunya hard skill di peternakan sendiri ya. Nggak harus, saya juga bukan orang yang paling ngerti di peternakan, tapi saya bekerja bersama orang-orang yang insya Allah ngerti gitu di peternakan. Nggak harus sendiri semuanya, tapi harus bisa bangun lewat tim. Oke. Kan ini kan udah jalan 2 tahun nih Mas ya. Iya. Setelah jalan 2 tahun nih kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat anak muda zaman sekarang 3 bulan resign, terus tahun resign ya kan. Nah, kalau misalnya untuk jadi peternak sendiri gimana sih biar betah gitu jadi peternak? Biar betah ya. Sebenarnya kan kalau betah nggak betah tuh mesti dicoba ya. Kalau saya kan waktu sebelum di sini juga sebenarnya pernah coba bantu saudara di restoran atau di kuliner. Ternyata sayanya nggak betah gitu. Oh ternyata di sini malah betah gitu sih. Dan memang yang bikin betah sih ya menurut saya harus ada dua ya. Pertama kita punya visi yang jelas, jadi dia tuh arahnya mau kemana nih gitu. Jadi kita tahu nih kalau misalkan kita nggak jelas arahnya kemana, kalau ke Surabaya ya udah kan pelan-pelan. Yang penting kan kita tahu mau menuju ke sana. Yang kedua juga komitmen itu gitu. Kalau kita nggak punya komitmen ya emang berat sih. Namanya juga perjalanan ya memang harus lama ya. Gitu.